Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyyi abdillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi pandemi yang melanda negara kita ini, yang mana bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ini merupakan suatu momentum bagi kita untuk berdoa, bermuhasabah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merefleksikan diri kita dengan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji seseorang sebagaimana kesanggupannya. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, pandemi virus corona ini bukan saja masalah tentang kesehatan yang menjangkit tentang nyawa, yang mana menurut prediksi ini akan selesai di akhir bulan Mei atau pasca lebaran nanti, atau bahkan bisa lebih. Namun pandemi ini juga merupakan masalah ekonomi, yang mana mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara kita melambat, turun, bahkan stagnan. Banyak sektor yang terdampak akibat dari pandemi ini, seperti sektor transportasi, sektor pariwisata, dan konstruksi. Banyak rakyat yang tidak memiliki pekerjaan dan ter-PHK akibat dari pandemi ini. Kriminalitas semakin tinggi karena banyak orang yang perutnya lapar. Maka dari itu nasihat agama tentang untuk mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita sudah tak terhindarkan lagi. Kendati kegiatan sosial kita terbatasi oleh jarak, kendati rasa kemanusiaan kita terbatasi oleh jarak, maka rasa kemanusiaan kita harus tetap terjaga utuh melalui solidaritas yang kuat dan tinggi. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, dalam momentum Ramadan ini, mari kita untuk saling asah, saling asih dan saling asuh, saling jaga, saling bantu, saling mendoakan, bukan saling menghujat, mencaci ataupun bahkan menyalahkan. Di sisi lain, jika kita renungi dengan lebih dalam apa yang terjadi daripada pandemi ini, terdapat hikmah yang begitu dalam. Langit kembali menjadi biru, sungai mengalir kembali menjadi bening, akibat tidak terjadi polusi udara dan efek dari limbah ataupun sampah dari pabrik atau perusahaan yang tidak beroperasi. Air laut kembali menjadi bersih, tidak terdapat plastik, ikan berenang dengan gembira karena tidak terganggu oleh kapal pesiar yang mewah dan megah, serta burung-burung saling bersahutan dengan indah dan merdunya karena tidak terdengar lagi suara knalpot. Saat umat manusia terpapar virus atau pandemi virus corona, maka secara perlahan alam kembali harmonisasinya, kembali tumbuh, kembali menjadi alam itu sendiri. Saudaraku, coba renungkan dalam diri kita. Inikah musibah atau inikah anugerah? Inikah bencana atau inikah rencana ilahi? Inikah aib kemanusiaan atau ini adalah proses alam gaib agar kita memahami tentang kemanusiaan kita kepada alam itu sendiri? Inikah azab kemanusiaan atau inikah cara Tuhan mengajarkan kita agar kita memiliki adab kepada alam ini? Inikah sebuah misteri atau inikah sebuah solusi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Saudaraku, untuk mari kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apa yang terjadi saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah
pikiran yang tercecer itu akan Allah satukan kembali, laksana menjadi aksara, kun fayakun untuk kita. Saya ingin mengutip dan menukil perkataan dari Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan bahwasanya kadangkala perasaan batin atau kenikmatan batiniah terasa pada seseorang pada saat suasana genting atau suasana sedang susah. Di saat itu juga keinginan memuncak dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Kenikmatan ibadah di saat-saat genting lebih terasa nikmat ketimbang ibadah-ibadah biasanya. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang berbahagia ini dan di bulan yang penuh berkah ini, ayo saya mengajak untuk kita agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selipkan satu doa di setiap habis sholat kita untuk kebaikan bangsa dan negara ini agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian sebagaimana manusia biasanya, hendaknya kita berikhtiar untuk melakukan pencegahan agar kita tidak terkontaminasi virus ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila kalian mendengar suatu berita atau wabah, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Apabila kalian sudah masuk ke dalamnya, maka kalian jangan keluar daripadanya. Ini merupakan bentuk lari daripadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.